Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk merekomendasikan beberapa saham yang menarik untuk teman-teman tradingkan dalam 1 minggu ke depan. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita dan ingin buka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Jadi untuk informasi lebih lanjut, teman-teman boleh klik aja linknya dan saya akan jelaskan bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritasnya. Oke, nah di sini teman-teman lihat pergerakan indeks IHSG kita terjadi penurunan. Sebenarnya kita sih nggak berharap dia bisa turun di bawah 6.800. Jadi sekarang justru IHSG kita turun di bawah 6.800. Kalau teman-teman ikut saya di pertemuan Zoom, teman-teman juga ada di Instagram, pasti teman-teman mengetahui apa penyebab terjadinya penurunan indeks IHSG. Saya sudah jelaskan secara detail dan secara sederhana kenapa penyebab terjadinya penurunan IHSG di story Instagram saya dan juga ketika terjadinya pertemuan kita Zoom edukasi, saya jelaskan apa penyebab terjadinya penurunan indeks IHSG dan saya katakan ini adalah sebuah penurunan yang justru bisa teman-teman manfaatkan untuk mencari saham-saham yang bagus dan mempersiapkan saham-saham tersebut untuk bisa kita persiapkan di dalam window dressing nanti, teman-teman. Jadi, ketika mengalami sebuah penurunan untuk indeks IHSG kita di bulan 10 ini, sebenarnya itu bisa menjadi sebuah kesempatan supaya kita mencari saham-saham yang bagus dan kita bisa simpan dan mempersiapkan saham tersebut di window dressing nanti atau di akhir tahun nanti, teman-teman. Jadi untuk pergerakan indeks IHSG kita akan tunggu kesempatannya setidaknya 1 minggu struktur baru terbentuk seperti apa. Baru kita akan update apakah indeks kita akan berada dalam tren yang sesuai rules kita atau justru menjadi sebuah struktur baru yang menjadi sebuah tren reversal. Jadi kita tunggu di 1 minggu ke depan. Nanti saya akan update di Instagram atau juga di channel Telegram kita. Jadi bagi teman-teman yang belum ada di grup Telegram, teman-teman boleh join. Teman-teman yang belum ada Instagram, teman-teman boleh follow saya. Biasanya saya selalu update di Instagram di story-story saya gitu. Nah, di sini ada 5 saham yang akan kita rekomendasikan kepada teman-teman yang bisa teman-teman perhatikan atau teman-teman tradingkan. Saham pertama itu kita langsung saja ada TPIA. Ini adalah saham Prajogo Pangestu, jadi teman-teman perhatikan di perdagangan Jumat kemarin, dia ditutup menguat plus 3,3% di level harga 2.820, teman-teman. Kalau kita lihat dari history chartnya, dia telah breakout. Nah, kita lihat di sini, kita tandakan dia telah breakout yang dimana di sini tercluster juga dengan konsolidasi. Jadi kemungkinan besar ketika harga saham mampu breakout sebuah resistance, kita mengasumsikan harga saham akan kembali berada dalam tren yang positif. Jadi untuk TPIA sendiri kita mempunyai metode buy on breakout untuk saham ini sendiri. Jadi kita lihat dulu untuk plannya seperti apa. Nah, kita tarik untuk area TP-nya sebentar ya. Kita lihat untuk area TP-nya ada di berapa. Untuk TP-nya setidaknya teman-teman bisa lihat di 3170 teman-teman. Jadi untuk TPIA sendiri bagi teman-teman yang ingin entry, kita bisa lakukan dan cut loss-nya sendiri cukup di bawah candle Maribojunya ini yang membreakout di resistance kemarin dan TP-nya langsung teman-teman bisa buat di 3170. Jadi untuk TPIA sendiri masih menarik. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry perhatikan trading plan-nya dan cut loss apabila harganya kembali turun di bawah area resistance. Tandanya apa? Tandanya breakout hari ini terjadi sebuah false break dan kita wajib cut loss terlebih dahulu. Oke, jadi untuk TPIA teman-teman boleh perhatikan di perdagangan besok. Nah, saham selanjutnya ada saham brand. Saham brand ini juga sama milik Bapak Prajogo Pangestu. Kalau kita lihat di Jumat kemarin saham cuan dia ditutup dengan auto reject atas. Jadi kita coba melihat sisi saham-saham yang berada di bawah pengendali Bapak Prajogo Pangestu. Nah, di sini teman-teman perhatikan saham brand ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan kita perhatikan di sini terjadi sebuah konsolidasi kecil. Kalau kita perhatikan di sini terjadi sebuah konsolidasi kecil yang dimana konsolidasinya tidak disertai dengan volume, tandanya
konsolidasinya itu tidak disertai dengan sebuah distribusi atau tidak ada distribusi ketika harga naik yang cukup signifikan seperti ini, teman-teman. Nah, kita coba turunkan time frame ke H4 supaya kita lihat lebih detail. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry swing di saham brand ini, saya lihat brand ini masih cukup menarik. Jadi untuk brand sendiri kita jadikan candle Maribozu-nya ini menjadi eee, sebuah pondasi ya. Jadi teman-teman bisa jadikan sebuah pondasi untuk follow the trend saham brand ini sendiri. Nah, trading plan-nya bagaimana? Kita coba tarik Fibonacci karena dia membawa all time high. Tentu kita akan mencari area harmonic resistance-nya, teman-teman. Nah, ketika kita menarik harmonic resistance, kita menemukan area take profit yaitu setidaknya di 4710. Oke, kita genapkan aja di 4700 dan cut loss-nya sendiri di bawah 3820. Jadi kita buat setidaknya di 3.800 aja. Jadi resikonya sendiri memang cukup gede, ada sebesar 6,6%. Saya sarankan sesuaikan dengan profile risk to reward ratio teman-teman gitu. Jadi untuk brand ini sendiri kita lihat ya di sini volumenya mengalami sebuah penurunan yang dimana terjadi sebuah konsolidasi. Jadi kita bisa asumsikan bahwa konsolidasinya ini tidak ada distribusi. Nah, ketika harga naik seperti ini, tandanya ada demand yang mulai masuk lagi di saham brand ini, teman-teman. Jadi, cukup menarik untuk kita perhatikan. Jadi, kalau seandainya teman-teman mau entry di saham brand ini sendiri, perhatikan resiko kita sebesar 6,4%. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan budget yang ingin entry di saham brand ini sendiri, gitu. Oke, area TP setidaknya kita buat di 4.700. Selanjutnya energi. Energi ini sendiri masih menarik untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena di sini terjadi sebuah pantulan di area support. Teman-teman bisa lihat di sini terjadi sebuah pantulan. Jadi kalau untuk entry sih, saya lihat ini cukup menarik karena terjadi sebuah pantulan di area support. Jadi cut loss-nya sendiri kita buat di 234. TP1-nya sendiri mungkin kita bisa letak di 1/1 dulu pun boleh di 262. TP2-nya teman-teman bisa letak langsung di 290. Jadi ini merupakan area take profit akhir kita di saham energi. Jadi TP1 kita buat di 262 ya. Karena apa? Karena ini 1/1 dengan risiko kita. Nah, kita buat terlebih dahulu. Nah, ini TP1 kita untuk energi dan TP2-nya di 290, teman-teman. Sebenarnya energi ini sendiri masih menarik karena apa? Karena kalau kita coba tarik Fibonacci-nya seperti ini, teman-teman akan temukan dia turunnya itu tepat di 618 kurang lebih. Nah, kurang lebih di sini yang di mana kalau teman-teman mempelajari sebuah elliott wave, ya kemungkinan besar sih dia masih mempunyai ruang yang cukup lebar untuk bergerak ke atas, teman-teman. Kalau kita gunakan secara elliott wave, sebentar ya, kita ulang penarikannya. Nah, kita tarik seperti ini. Dia ada potensi kejar 412 nih, teman-teman perhatikan masih sangat jauh potensi dia bisa bergerak, kurang lebih di 412 atau 410 deh kita genapkan. Nah, jadi untuk energi ini sebenarnya kita trading pendek aja dulu, jadi TP1-nya itu di 262 dan TP2-nya itu di 290 dan cut loss apabila harga turun di bawah 236, teman-teman. Jadi energi sendiri sih masih menarik untuk teman-teman coba pertimbangkan untuk entry. Selanjutnya JPFA. JPFA juga masih menarik, kenapa? Karena di sini dia masih membentuk sebuah konsolidasi. Kalau kita lihat saham Cepin sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, jadi kita berasumsi cepat atau lambat JPFA akan mencoba mengikuti pergerakan saham Cepin. Nah, kalau seandainya dia besok mengalami penurunan, teman-teman bisa entry setidaknya kalau dapat di area 1210, teman-teman bisa entry atau 1200. Yang penting kalau besok turun aja teman-teman bisa entry. Sebenarnya di open market besok pun teman-teman juga bisa entry. Yang paling penting perhatikan kalau seandainya harga turun di bawah 1150, teman-teman wajib cut loss dulu sahamnya dan area take profit kita di 1350. Kalau seandainya harganya mampu breakout di atas 1400, kita lakukan adjustment ulang, kita akan coba follow the trend sahamnya gitu. Jadi sebenarnya secara tren dia masih membentuk sebuah konsolidasi dan kebetulan memang harga JPFA ini masih berada di area dekat-dekat area supportnya gitu. Oke. Nah, selanjutnya saham terakhir itu ada IMAS. IMAS ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena di sini teman-teman lihat saya udah forecast gambarnya memang untuk entry kita nggak langsung entry.
Jadi entry point kita tunggu dulu dia koreksi setidaknya masuk area 1430 dapat area 1400 itu jauh lebih bagus. Jadi intinya besok kita nggak entry langsung, kita tunggu dia koreksi. Setidaknya kalau mau entry di 1430, kalau seandainya dia kena 1430, teman-teman bisa lakukan akumulasi dan area take profit kita itu ada di level harga 1700, teman-teman. Di sini kita buat ada sebuah divergen, kalau teman-teman turunkan time frame pasti teman-teman akan temukan ada sebuah divergen dan di sini terjadi sebuah cluster, terbentuk sebuah base yang dimana base-nya itu breakout ke atas dan kita bisa membuat sebuah asumsi base tersebut menjadi sebuah area demand level kita gitu, oke. Jadi untuk IMAS sendiri kita tunggu seandainya harga sudah mulai penetrasi dulu dia throwback ke bawah, kena area 1430 teman-teman bisa entry dan cut loss apabila harga turun di bawah 1335. TP kita di atas TP kita di 1700, kalau seandainya dia mampu breakout di atas 1700 kita lakukan adjustment atau lakukan penyesuaian lagi ke mana dia akan bergerak. Oke, mungkin ini aja saham-saham yang bisa kita berikan atau informasikan kepada teman-teman semua. Semoga kelima saham yang kita rekomendasikan ini bisa menjadi sebuah manfaat untuk teman-teman semua. Kembali saya ingin ingatkan bagi teman-teman yang ingin trading bersama kita, teman-teman boleh buka akun Mirai Aset Sekuritas under saya. Saya nanti akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas dengan klik aja link yang akan kita sertakan di deskripsi. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.